warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Endah Rahmawati, masih dalam KD 3.2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Kali ini, kita akan membahas mengenai reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Pada reproduksi seksual, digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur, dan proses fertilasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Organ reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah bunga. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Adapun bagian-bagian bunga adalah seperti pada gambar berikut. Bagian jantan pada bunga disebut benang sari ya, yang terdiri atas serbuk sari, kemudian tangkai benang sari ya. Bagian betina dari bunga disebut putik, yang terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Kemudian bakal buah. Bagian yang berwarna dan menarik disebut mahkota. Bagian bunga selanjutnya adalah kelopak dan tangkai bunga. Bunga memiliki macam-macam jenis, seperti berdasarkan kelengkapan bunganya, kita bisa membagi bunga menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga yang lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga tanpa terkecuali, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, ya, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Kemudian bunga yang tidak lengkap. Bunga yang tidak lengkap merupakan bunga yang memiliki salah satu bagian bunga saja. Contohnya bunga pada tanaman rumput-rumputan yang tidak memiliki mahkota bunga. Ya. Selanjutnya, berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga yang sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus dalam satu bunga, ya. Contohnya seperti bunga sepatu. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain. Sedangkan bunga yang tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik saja di dalam bunga tersebut, selain memiliki bagian-bagian bunga yang lain. Contohnya adalah bunga salak dan bunga kelapa. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari atau benang sari kepada kepala putik. Selanjutnya kita bahas macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, ya, yang pertama ada autogami. Autogami ini atau penyerbukan sendiri, ya, adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua ada geitonogami atau penyerbukan tetangga. Ketika serbuk sari berada dari bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon atau dalam masih satu individu. Kemudian yang ketiga ada allogami, ya, penyerbukan silang. Nah, ini serbuk sari berasal dari individu yang lain tapi masih dalam satu jenis atau masih dalam satu varietas. Kemudian ada hibridasi atau bastar, yaitu ketika serbuk sari berasal dari yang lain jenis. Berdasarkan faktor yang membantu atau perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, kemudian ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang ketiga ada antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia, ya.
Seperti misalkan tumbuhan anggrek dan tumbuhan vanili itu dibantu oleh manusia ya penyerbukannya. Kemudian ada juga zoidiogami. Zoidiogami ini adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Berdasarkan hewan yang membantunya, zoidiogami juga bisa dibagi-bagi lagi. Contoh yang pertama ada chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar ya. Ciri dari bunga yang dibantunya yaitu bunga yang mekarnya di malam hari. Kemudian ada entomogami. Entomogami itu yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga ya. Ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga yaitu yang menghasilkan nektar ya, menghasilkan nektar atau polen atau madu. Kemudian ada ornitogami yaitu penyerbukan dengan bantuan burung ya. Kemudian ada malakogami yaitu penyerbukan dengan bantuan siput atau moluska. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Ibu paparkan ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.